Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismadi Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan intisari dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pelajari dari topik 1 sampai dengan topik 3. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan juga dapat mengakomodir peserta didik dalam proses belajar sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan juga profil peserta didik. Ada 4 teori yang mendasari lahirnya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah teori ekologi. Teori ini mengemukakan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari lingkungan tempat ia tinggal. Yang kedua adalah teori multiple intelligence, di mana teori ini mengemukakan bahwa setiap peserta didik memiliki kecerdasannya masing-masing. Terdapat 8 kecerdasan majemuk yang disebutkan dalam teori ini. Kemudian yang ketiga adalah teori zone of proximal development. Teori ini mengemukakan bahwa ada 2 tingkatan perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah tingkat perkembangan aktual, di mana peserta didik sudah dapat menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan tugas tanpa bantuan dari orang lain. Kemudian tingkat perkembangan yang kedua adalah tingkat perkembangan potensial, di mana peserta didik masih membutuhkan orang lain dalam menyelesaikan tugas atau permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang terakhir adalah learning modalities. Teori ini mengemukakan bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajarnya masing-masing. Terdapat 3 gaya belajar di sini. Yang pertama adalah video, kemudian yang kedua adalah auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Visual adalah menunjukkan bahwa peserta didik dapat mudah menerima informasi ketika ia belajar menggunakan sebuah gambar yang divisualisasikan. Yang kedua adalah auditory, peserta didik dapat mudah menerima informasi ketika ia melakukan pendengaran. Kemudian yang terakhir adalah kinestetik, di mana peserta didik mudah menerima informasi ketika ia melibatkan gerak tubuhnya. Kemudian ada 4 aspek pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah isi atau konten berkaitan dengan materi pembelajaran atau kurikulum. Yang kedua adalah proses berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran tersebut berlangsung. Yang ketiga adalah produk, adalah suatu karya yang dihasilkan ketika peserta didik telah melalui proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar berkaitan dengan tempat di mana proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah strategi pengajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Disebutkan ada 5 strategi pengajaran. Yang pertama adalah pengajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua adalah pengajaran tidak langsung, indirect instruction. Yang ketiga adalah pembelajaran interaktif, interactive learning. Yang keempat adalah pembelajaran mandiri, self learning. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dari pengalaman atau eksperimental. Sekian intisari yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.